Tolong sampaikanlah kepada manusia. Aku, Ratu Kidul, merasa disolimi oleh manusia. Tolong sampaikan kepada mereka, manusia, bahwa aku merasa disolimi. Juga sampaikan kepada mereka manusia, agar mereka hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi, sampaikan pesanku kepada manusia. Aku Ratu Kidul. Sampaikan bahwa agar mereka hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan sekalipun percaya kepada bangsa jin. Aku berpesan juga bagi manusia. Aku Ratu Kidul. Kalian semua makhluk ciptaan Tuhan harus saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan saling menghancurkan atau menjatuhkan. Semua sudah punya kodrat dan garis masing-masing. Kalian manusia juga jangan menyembah atau meminta kepada siapapun kecuali kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Halo, sahabat Daatma, jumpa kembali dengan Daatma Channel. Salam sehat, salam kebajikan. Harapan saya, semoga para sahabat tetap dalam kondisi yang sehat, tetap punya harapan, tetap memiliki semangat juang yang kuat di dalam menegakkan kehidupan, harus ekstra keras di dalam berupaya di tengah pandemi ini. Para sahabat yang budiman, aktivitas Daatma bersama para sahabat Indigo BG9 selama pandemi ini nyaris kami tidak pernah ada kesempatan untuk berkumpul. Namun beberapa periode yang lalu, salah satu rekan anggota Indigo BG9 yaitu Mbak Safitri, dia kontak saya dan sangat ingin untuk main ke rumah ini. Dan akhirnya waktu tersebut tiba, Mbak Witri dengan suami, dengan gurunya, Om Leo dan istrinya main ke rumah. Karena lama tidak bertemu, jadi kami ngobrol kesana kemari seperti biasa, selayaknya para sahabat yang lama tidak bersua. Namun kedatangan Mbak Witri ternyata membawa satu pesan. Jujur, saya dalam mengolah video ini cukup lama karena tidak mudah untuk menyampaikan hal ini. Ada beberapa pihak mungkin yang mempunyai persepsi, mempunyai pandangan yang berbeda, mempunyai penerawangan yang berbeda dalam melihat, menyikapi apa yang akan saya sampaikan ini. Mbak Safitri kebetulan adalah salah satu anggota Indigo BG9 yang saya lihat di dalam banyak perjalanan yang kami lakukan sebelum pandemi itu cukup santun. Dia punya satu kebiasaan untuk bermeditasi, bersemadi, untuk bermediasi dengan dunia tetangga kita, dunia gaib yang hidup berdampingan dengan kita. Saat itu Mbak Witri bercerita bahwa dia bermeditasi sangat dalam karena memang ada yang
mengharapkan dia untuk datang ke suatu tempat. Dan di dalam meditasinya itu, ia bercerita, itu mungkin hanya beberapa jam. Namun yang ia rasakan itu seperti berhari-hari di tempat di mana di dalam meditasinya ia hadir di sana. Mbak Witri bercerita, ia hadir dalam tanda petik ke dunia gaib pantai selatan. Ia hadir atas undangan seperti khalayak umum yang sudah sama-sama tahu, atas undangan penguasa pantai selatan, yaitu Ibu Ratu Kidul. Jadi dia beberapa saat di sana, infonya rasanya cukup lama, dan memang setelah meditasi untuk datang ke sana cukup menyerap energi yang luar biasa. Rasanya capek banget katanya. Di dalam kehadirannya di alam gaib, ia bertemu dengan Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul hanya berpesan bahwa ia merasa disolimi oleh manusia. Ia merasa disolimi oleh manusia karena manusia atau kita, kawan-kawan kita manusia ini suka menganggap Ibu Ratu Kidul ini adalah untuk tempat mencari kekayaan atau pesugihan. Ibu Ratu Kidul sangat merasa disolimi oleh manusia. Ibu juga berpesan bahwa bukan aku yang melakukan seperti itu, namun dia, Blorong, yang melakukannya. Ia sering menyesatkan manusia dengan menjanjikan kekayaan, harta, atau pesugihan dengan syarat-syarat tertentu, dan ia menyamar sebagai diriku. Aku sudah sering menghukumnya, namun mungkin memang itu tugasnya ketika berada di bumi ini. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ini yang harus dicermati sebagai kita manusia, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Ratu Kidul berpesan, manusia, kalian jangan percaya dengan jin, namun percayalah kepada Tuhanmu, Tuhan Yang Maha Esa. Tentu ini suatu hal yang menyejukkan kita dengar, karena banyak versi yang berbeda mengenai beliau. Beliau banyak cerita, banyak juga ngajak dalam tanda petik jalan-jalan Mbak Witri ke dunia gaib di pantai selatan. Ibu Ratu Kidul juga bercerita kepada Mbak Witri mengenai siapakah Blorong sebenarnya. Ia adalah titisan yang dititiskan di telur ular. Ia menjadi sosok siluman. Ini yang sering menyamar atau mengaku-ngaku sebagai Ibu Ratu Kidul. Di dalam perjalanannya di alam gaib pantai selatan, Mbak Witri juga bercerita bahwa di sana ada dua kerajaan gaib. Yang pertama memang kerajaan siluman Blorong, yang satunya itu adalah kerajaan atau istananya Ibu Ratu Kidul. Menurut apa yang dilihat Mbak Witri, bentuk dari istana
di kerajaan Ibu Ratu Kidul, kerajaan gaibnya, itu istananya bentuknya mirip masjid besar, sangat indah. Di sini Mbak Witri bertanya kepada Ibu Ratu Kidul, mengapa istananya mirip masjid? Ibu Ratu Kidul bercerita, dalam tanda petik, ia sempat nikah dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi Ibu Ratu bercerita bahwa ia sempat diislamkan ketika menikah dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Mengapa bisa demikian? Jadi pada saat syiar agama Islam, Kanjeng Sunan Kalijaga itu belum bisa dalam tanda petik mengislamkan Prabu Siliwangi. Jika dilihat di catatan sejarah, beliau berdua, Prabu Siliwangi, Kanjeng Sunan Kalijaga, ini hidup di masa yang sama, sekitar tahun 1400-an. Jadi kenapa belum bisa diislamkan? Karena Prabu Siliwangi hanya mau diislamkan ketika Sunan Kalijaga berhasil mengalahkan beliau. Beliau terkenal cukup sakti dan Sunan Kalijaga memang belum bisa mengalahkan saat itu. Pusaka dari Prabu Siliwangi ini yang bisa mengalahkan ternyata hanya pusakanya Ibu Ratu Kidul. Di dalam cerita Ibu Ratu Kidul ke Mbak Witri itu diceritakan bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga menghadap ke gurunya, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pada saat itu untuk minta nasihat, dan memang ya tidak apa, kata Sunan Gunung Jati, kalau memang itu harus dilakukan untuk mengembangkan agama Islam di daerah tersebut. Akhirnya dengan cara ritual tokoh-tokoh yang cukup tinggi supranaturalnya, beliau bermediasi dengan Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul pun hanya menjawab, pria yang boleh memegang pusaka saya, ini hanya suami saya. Dan Sunan Kalijaga pun minta nasihat kepada Sunan Gunung Jati dan diperbolehkan untuk satu tujuan, untuk mengembangkan Islam di daerah tersebut. Dan Ibu Ratu bercerita bahwa ketika mau dinikahi, dalam tanda petik, beliau minta mahar yaitu tasbih kecubung wulung yang harus disiapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan ketika menikah, Ratu Kidul sempat diislamkan. Itu yang menjadi alasan mengapa bentuk istana gaib di tempat beliau itu bentuknya seperti masjid. Dan memang Prabu Siliwangi berhasil dikalahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Memang sama-sama kita dengar Ibu Ratu menikah dengan banyak-banyak pria. Ibu Ratu juga bercerita memang pada masa-masa tertentu ia pernah menjadi wanita yang agak tanda petik yang agak liar. Dan memang infonya memang di dunia mereka, memang mereka untuk hasratnya itu harus terpuaskan.
Kepada Mbak Witri, Ibu Ratu juga bercerita bahwa nama aslinya adalah Nawang Wulan, Dewi Nawang Wulan. Sahabat Dhatma, itu cerita yang didapatkan dari hasil meditasi Mbak Savitri. Itu adalah salah satu anggota keluarga besar Indigo BG9 yang sering collab dengan Dhatma untuk melihat beberapa lokasi, baik sejarah ataupun lokasi-lokasi tinggalan leluhur kita. Pesan saya, bijaklah di dalam mendengar, menyimak, ataupun menilai cerita ini. Teaching poinnya yang terpenting adalah satu, sebagai manusia, jika mau kaya, kayalah dengan pijakan nurani, dengan cara-cara yang beradab, beretika, dan sesuai dengan garis kehendak Tuhan. Jangan pergi untuk mencari pesugihan. Makanya Ibu Ratu sering merasa disolimi oleh manusia karena ulah belorong yang sering menyamar sebagai beliau dan menjanjikan kekayaan harta pesugihan yang instan namun menjerat jiwa manusia. Itu adalah godaan. Yang kedua adalah pesan moral, percayalah hanya kepada Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, sebagai sang sumber segalanya, sumber kehidupan, bukan kepada bangsa jin. Sahabat, ini mungkin menjadi salah satu referensi saja bagi para sahabat Dhatma ketika menyimak cerita ini. Pesan saya, ambil teaching pointnya, ambil pesan terpentingnya. Terima kasih sudah menyimak, mendengarkan, melihat tayangan video ini. Namaste, hormati roh suci di dalam segala ciptaan. Terima kasih, salam dari kami, Dhatma, Legiun Veteran Pendaki. Salam kebajikan.